Para sahabat, saya akan berbicara tentang kesalahan dan kebohongan, dua hal yang ini menjadi titik lemah atau menjadi perhatian penting dalam studi mengenai kebajikan. Pokoknya saya bicara ya dalam kerangka itu, kebajikan. Saya berbicara itu karena begini, ada orang dari dulu sampai sekarang itu bilang dua kalimat yang berbeda. Pertama, birokrat itu tidak boleh salah tapi boleh bohong. Ya, ini karena tradisi asal bapak senang, asal ibu senang. Jadi kalau nanti ditanya oleh atasan ya, pokoknya semuanya beres, semuanya siap, padahal ya enggak siap juga. Dan artinya ketika kita mau memberi laporan pada publik, ya pokoknya jangan sampai salah. Salah dalam pengertian ya harus dimanipulasi. Karena itu boleh bohong. Dulu saya pernah membantu desa itu lomba desa, masih muda lah. Kan itu harus ngisi administrasi form itu banyak banget. Itu pengalaman pertama saya berurusan dengan administrasi, terutama desa. Saya diperintah udah dengkul aja. Dengkul itu lutut ini, artinya ya dimanipulasi asal diisi. Ini namanya mengejarkan kebohongan. Tapi waktu itu saya prihatin. Ya ampun, saya generasi muda begini diajarkan untuk melakukan kebohongan. Ya, itu selalu saya ingat itu ya. Ini dalam rangka untuk lomba desa ya, karena itu lalu diplesetkan menjadi lomba dosa karena ya sebenarnya adalah perlombaan kebohongan. Kemudian di kampus juga kita punya pengalaman kalau akreditasi itu ada borang. Misi borang itu sama itu. Jadi itu kalau di desa kita lomba desa, akreditasi itu semirip itu kan perlombaan juga. Dan ada plesetan. Kalau di situ ada plesetan lomba desa menjadi lomba dosa, di sini ada plesetan borang itu bohong dan mengarang. Jadi yang penting itu administrasinya benar gitu ya. Administrasinya benar, ini form-form diisi dengan benar. Kalau nanti di form itu kosong, nanti akan ada profesor yang melakukan asesor itu yang akan ngecek gitu. Dulu saya pernah ngerjain seorang profesor ini. Waktu istirahat selesai proses verifikasi, saya bilang, "Prof, ini profesor mengerjakan kerjaan eselon 4 ini kan memeriksa kebohongan borang itu kan, bohong dan mengarang." Dia ketawa. Ya, lalu dia bilang, "Ya ini sudah tugas Mas itu ya." Jadi kasihan saya itu kalau ada profesor kerjaannya jadi asesor, itu menurut saya merendahkan martabat. Ya, jadi ya yang namanya akreditasi itu ya alamiah aja. Kalau orang itu tidak berintegritas, orang nggak mutu, ya akan dilalap oleh alam, gitu ya. Nah, saya nggak suka dengan model-model kayak gitu. Tapi ini kan saya, kalau orang lain kan suka. Jadi saya tidak boleh membenci kesukaan orang. Kalau orang itu suka sama kegiatan asesor, ya saya tidak boleh melarang. Ada teman yang jadi asesor, ya silakan aja. Meskipun saya tidak senang dengan kegiatan itu, begitu ya. Itu ya. Jadi ini saya kira cerita ini banyak ya. Yang namanya laporan, pokoknya yang dokumen administrasi. Padahal administrasi itu sangat mulia loh. Administrasi itu kan sebuah tindakan untuk melakukan eksekusi keputusan politik untuk menuju tujuan yang efektif. Wah, itu namanya administrasi. Tapi administrasi itu lalu mengalami peyoratif ya. Penurunan makna, itu sekedar tumpuan, sekedar prosedur, sekedar tumpuan kertas, tumpuan macam-macam ya. Laporan. Jadi orang itu bisa melembur pekerjaan itu, melembur laporan itu sampai berhari-hari. Sehingga yang terjadi bukan melaporkan pekerjaan, tapi mengerjakan laporan. Nah itu apa itu? Yaitu perbuatan yang bohong untuk menunjukkan kebenaran itu tadi administratif, bukan kebenaran yang hakiki gitu. Ya, dan juga saya sering mengatakan begini,
rakyat memberi data, teknokrat memburu data, birokrat itu menyembunyikan data, politisi mengabaikan data. Jadi kalau ini data itu kan egonya luar biasa. Masing-masing organisasi itu ya kerjaannya ya mencari data, tapi data itu nggak mau di-share sama orang lain. Untuk apa? Ya ini untuk legacy mereka, untuk kinerja mereka. Dan nanti ini kalau misalnya ada pimpinan yang di atas itu minta, siap gitu ya. Itu tadi dalam rangka yang tadi itu ya. Jadi ini tradisi ini, tapi ya bagaimanapun yang namanya birokrasi itu ya sebenarnya ya kemuliaan. ASN itu ya kemuliaan sebagai penjaga republik. Tapi sudah lama diajarkan tidak boleh salah tapi boleh bohong. Nah ini namanya budaya ya. Mungkin saya terlalu berlebihan mengatakan ini, tetapi kalau kita sampaikan secara jujur, saya kira narasi cerita tentang itu ya ada. Ya kalau saya diminta untuk meneliti menunjukkan data yang akurat ya itu butuh pekerjaan yang panjang. Tetapi yang namanya kebajikan itu kan apapun ya semua kita harus jujur, mengatakan jujur gitu ya. Nah ini yang berat orang yang mengatakan jujur itu. Ini yang pertama ya. Lalu yang kedua ini untuk dosen ini. Ada kalimat begini ya. Jadi dosen itu tidak boleh tidak boleh bohong tapi boleh salah. Ini yang ngawur juga sebenarnya ya. Jadi tidak boleh bohong tapi boleh salah. Akhirnya salah terus juga. Ya, salah terus. Jadi banyak dosen yang salah. Melakukan penelitian salah, mengerjakan ini salah. Jadi saya kan sering mengatakan begini ya. Salah itu boleh. Yang tidak boleh itu bohong. Ya. Tetapi jangan sampai mengulang kesalahan yang sama sampai 3 kali. Itu namanya kerdil. Dan kalau orang tidak melakukan refleksi atas kesalahan yang sama dan terus-menerus mengulang kesalahan dan itu menganggapnya sebagai kebenaran, itu semuanya adalah kebohongan. Jadi kebohongan itu bukan semata-mata karena orang sengaja bohong, memanipulasi, enggak, tetapi orang itu tidak menyadari bahwa apa yang dikerjakan itu sebenarnya salah. Entah misalnya dosen melakukan penelitian, ini hanya menghasilkan informasi, bukan temuan. Susah dosen bikin temuan, bikin pengetahuan itu nggak bisa. Umumnya nggak bisa, ya hanya gitu-gitu aja. Ini kan kesalahan yang terus-menerus diulang. Saya selalu mengingatkan yang namanya dosen itu ya mirip sama petani. Petani bercocok tanam puluhan tahun, dosen juga mengajar puluhan tahun, ini sama kelasnya. Jadi ya mengulang-ulang kesalahan sebagai kebenaran dan itu artinya juga sebagai kebohongan ya. Padahal dalam ilmu itu sudah ada tradisi ya. Tradisi untuk melakukan refleksi. Refleksi itu ya berkaca. Kalau kalimat yang lain, refleksi itu artinya menertawakan terhadap dirinya sendiri. Karya-karya yang sudah ada dibaca kembali lalu ditertawakan. Nah ini namanya refleksi. Yang kedua falsifikasi. Falsifikasi itu ya proses untuk mengkoreksi kesalahan yang dilakukan. Menjadi hakim atas dirinya sendiri. Ya. Nah ini yang sering saya katakan pada mahasiswa. Jadilah hakim pada dirimu sendiri. Saya ini ayat pertama ya. Jadilah hakim atas dirimu sendiri. Ini ayat pertama. Ayat kedua, saya tidak akan menjadi hakim atas dirimu. Dan ayat ketiga, Anda tidak perlu menghakimi saya. Itu ya. Nah ini namanya proses belajar yang merdeka dan itu bagian dari proses untuk falsifikasi maupun kejujuran. Biasanya kan orang kan melihatnya begitu, ini udah benar padahal salah, ini sudah, ya. Jadi falsifikasi itu ya proses untuk mengkoreksi kesalahan, menghakimi diri sendiri dan dengan cara falsifikasi itu kita akan menemukan kebenaran yang sejati. Tetapi kalau para dosen tidak pernah menemukan kebenaran yang sejati,
itu kerugiannya ada dua, yang itu jauh lebih parah. Yang pertama ya terjebak pada kebohongan, dan kemudian yang kedua itu kerdil menjadi kerdil, seperti kalau kita bilang keledai aja nggak akan masuk di terperosok di lubang yang sama sampai 3 kali. Nah ini kalau diulang 30 kali loh, ini lebih parah loh ini. Jadi dulu waktu muda meneliti, menghasilkan temuan setelah meneliti 30 tahun 30 kali ya sama juga gitu ya. Jadi artinya ya kalau dosen itu sibuk dengan mengajar, kalau udah mengajar itu wah udah luar biasa lah. Itu sama dengan petani yang bercocok tanam. Nggak maju-maju, nggak tambah kuat, nggak tambah besar, nggak tambah makmur juga. Ya gitu-gitu aja. Ya, jadi ini refleksi dan falsifikasi itu menjadi penting, menjadi tradisi di dalam memperoleh kebenaran dan kebaikan dan kebenaran. Artinya ya benar sekaligus juga jujur yang benar yang jujur, bukan bohong ya. Tetapi kalau orang melakukan penelitian terbiasa dengan verifikasi, ya itu ada manipulasi itu sama dengan yang di atas. Jadi tidak tidak boleh salah ya berdasarkan prosedur data, indikator dan sebagainya, tapi boleh bohong ya. Ini verifikasi ya. Jadi verifikasi itu bagian dari tradisi positivisme, orang memperoleh pengetahuan yang netral, objektif, rasional. Enggak ada namanya pengetahuan yang netral, objektif itu. Kalau netral itu artinya justru malah tidak berguna bagi kepentingan orang banyak. Ya hanya berguna untuk itu tadi, untuk verifikasi, untuk melayani prosedur sama metode ya. Kalau orang bilang metode itu sudah wah luar biasa. Gagal kalau kita ini ya. Dan itu artinya ketika profesor sekalipun ngomong penelitian itu intinya metode, itu namanya kesalahan yang terus-menerus dirawat sebagai kebenaran, dan oleh karena itu sebuah kebohongan dan kerdil yang terus-menerus diwariskan pada generasi berikutnya.